Shalom, Shalom Elohim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi pada hari ini live melalui udara. Kiranya kita dalam perlindungan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, sumber segala-galanya, kasih karunia-Nya, anugerah-Nya bagi kita berlimpah-limpah. Ia yang memberikan kita kekuatan, Ia yang menyembuhkan kita, Ia yang menyelamatkan kita, Ia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hati kita. Kiranya kita berkata kepada batin kita, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai batinku, ceritakanlah keselamatan yang daripadanya hari ke hari. Beritakanlah kemuliaannya bagi bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib bagi suku-suku bangsa. Saudara terkasih, kita bersyukur pada hari ini, dan biarlah hati kita selalu memuji-muji Tuhan. Biarlah roh kita hidup, bermazmur, menari-nari, bersukacita di hadapannya. Biarlah firman-Nya menerangi hati kita yang gelap, pikiran kita yang sempit sebagai manusia. Dan biarlah kita menjadi pelaku firman, karena firman-Nya yang hidup tinggal di dalam bait-Nya yang kudus, dan kita berkarakter firman. Di akhir zaman ini, saudara terkasih, kita harus lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih lagi menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, berserah, berharap, dan mengandalkan Dia di dalam segala hal. Sebab apa, saudara terkasih? Pada akhir zaman ini, yang jahat semakin jahat, yang kudus semakin kudus, dan penghakiman Tuhan atas bumi, atas bangsa-bangsa sedang bekerja. Sebab apa, saudara terkasih? Jika kita mengatakan aman, damai, maka tiba-tiba kesakitan itu datang menimpa kita bagaikan pencuri di waktu malam. Ketika kita mengatakan aman dan damai, tiba-tiba datang musibah, seperti orang yang mengalami kesakitan di waktu melahirkan. Kita tidak luput, saudara terkasih, siapapun kita. Jika kita mengatakan aman dan damai, tiba-tiba musibah itu datang menimpa kita. Sebab itu kita harus berjaga-jaga. Kita jangan mabuk-mabuk akan hawa nafsu dunia, tidur-tidur di dalam dosa. Hendaklah kita menjadi orang-orang siang terang, di mana kita sadar dan berjaga-jaga senantiasa, supaya kedatangan Tuhan itu jangan seperti pencuri di waktu malam, ketika kita mengatakan aman, damai, dan kita waktu itu tidur di dalam dosa, mabuk di dalam hawa nafsu dunia. Saudara terkasih, biarlah kita damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus memerintah di dalam hati kita, dan kita senantiasa bersukacita, berjaga-jaga di dalam doa, dalam ucapan syukur, sambil menyanyikan lagu-lagu pujian, bermazmur bagi Tuhan Allah kita, yaitu sumber segala-galanya, kasih-Nya, anugerah-Nya, berkat-Nya bagi kita berlimpah-limpah. Saudara terkasih, kita akan membagi-bagi firman pada hari ini yang tertulis pada Wahyu 14 ayat 6, saudara terkasih, yaitu pemberitahuan tentang penghakiman.
Dan aku melihat, ayat 1, seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saatnya penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jadi saudara terkasih, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dan dia berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Saudara terkasih, kita baca firman ini, malaikat berkata, pujilah Tuhan, muliakanlah Tuhan, wahai bangsa-bangsa, pujilah Dia dan sembahlah Dia. Kita harus memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, saudara terkasih. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Dia di dalam roh, dalam kebenaran, dengan segenap hati, segenap jiwa. Kenapa, saudara terkasih? Supaya Babel yang ada pada diri kita, hawa nafsu yang ada di dalam diri kita itu rubuh, hancur. Karena hawa nafsu ini, saudara terkasih, yang ada pada diri kita, itu harus dihancurkan. Dengan apa? Dengan kita memuji-muji Tuhan, dengan kita memuliakan namanya, dengan kita menyembah Dia. Jangan kita jauh daripada Tuhan. Baca firman, hancurkan segala Babel, hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, yang semakin bertambah-tambah, saudara terkasih, kalau kita jauh daripada Tuhan. Itu harus hancur, saudara terkasih. Kita harus memuji-muji, memuliakan Tuhan dalam perbuatan kita, dalam kehidupan kita ini, saudara terkasih. Bukan saja kita saat menyembah, memuji-muji Tuhan, dalam perbuatan kita melakukan yang baik, beritakan keselamatan yang dari Tuhan. Itu adalah memuji-muji Tuhan. Karena dalam perbuatan kita yang baik, nama Tuhan kita dimuliakan, saudara terkasih. Mengapa, saudara terkasih, kita harus mematikan babel-babel hawa nafsu percabulan yang ada pada diri kita? Sebab kalau tidak, saudara terkasih, kita akan menyembah Babel. Kita hidup di dalam hawa nafsu yang membuat kita menjadi penyembah-penyembah yang durhaka. Sebab apa, saudara terkasih? Firman Tuhan, matikanlah segala percabulan hawa nafsu yang jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala, yang mendatangkan murka Allah bagi orang-orang durhaka. Jadi kita akan menjadi penyembah-penyembah berhala kalau kita tidak mematikan babel-babel hawa nafsu percabulan yang ada di dalam diri kita, saudara terkasih. Dan firman Tuhan berkata, ayat 9, dan malaikat ketiga menyusul dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dan cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang. Dan kita, saudara terkasih, jikalau kita tidak memuji, menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita akan menyembah
hawa nafsu kita, bahkan kita akan menyembah patung, dan kita akan menerima tanda di dahi kita, di tangan kita. Saudara terkasih, jangan sampai saudara terkasih kita akan menjadi siksa, dibakar, dikasihkan minum cawan anggur murka Tuhan yang tanpa campuran apapun, dan kita akan dibakar. Itulah neraka, saudara terkasih. Jadi kita harus pertama memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, matikan semua babel-babel yang ada di dalam diri kita, hawa nafsu percabulan. Dan yang terpenting, saudara terkasih, kita yang telah dikuduskan, disucikan, harus bertekun di dalam iman, dalam ketaatan, dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Ayat ke-12, saudara terkasih, yang terpenting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Ketekunan akan dan menuruti perintah Allah dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih, kita harus tekun menuruti perintah-perintah Tuhan dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Perintah Tuhan yaitu mengasihi, melakukan firman-Nya. Inilah firman-Nya, saudara terkasih. Jikalau engkau mengasihi aku, maka engkau melakukan firman-Ku. Itulah kasih, saudara terkasih, melakukan firman Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus dengan darah Yesus Kristus Tuhan, bukan dengan barang yang panah, tetapi dengan darah anak domba yang tidak bercacat celah. Kita harus memuji, memuliakan, menyembah dengan segenap hati dan jiwa, hingga babel-babel yang ada di dalam diri kita, babel-babel percabulan dengan hawa nafsunya, rubuh, hancur oleh karena kita menyembah, menuruti, melakukan, membaca firman Tuhan, saudara terkasih. Dan kita harus taat akan perintah Tuhan dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan, mengerjakan keselamatan kita. Jangan kita diberi tanda pada dahi kita, dan jangan sampai kita menyembah patung, yaitu patung hawa nafsu, patung percabulan. Jadi kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, saudara terkasih, ayat ke-13, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Yesus Kristus Tuhan dari saat ini, sebab perbuatan mereka menyertai mereka, saudara terkasih. Dan jerih lelah mereka menyertai mereka. Apapun yang kita lakukan, saudara terkasih, jerih lelah perbuatan kita itu menyertai kita, saudara terkasih. Itu akan menjadi film waktu kita kembali, itu akan diputar kembali dari kita sejak lahir sampai kita kembali kepada halik kita. Jadi kita hati-hati dalam berbuat di dalam dunia ini, saudara terkasih. Kita harus takut sama Tuhan. Lakukanlah yang baik, lakukanlah firman Tuhan. Kejarlah kasih, kejarlah perdamaian. Buanglah segala keinginan-keinginan keduniawian kita, percabulan, hawa nafsu, keserakahan, nafsu jahat. Matikan semuanya itu. Dan buanglah dari mulut kita segala perkataan kotor, perkataan jahat, fitnah, dan segala perkataan kotor, saudara terkasih.
sebab kita telah diperbaharui menjadi manusia baru oleh karena kita menerima darah Yesus Kristus Tuhan. Roh Kudus yang memimpin kita, mengajar kita untuk berjalan dalam firman, untuk berjalan dalam kebenaran, dalam kehendak Tuhan. Saudara terkasih, pada akhir zaman ini kita harus semakin mendekat kepada Tuhan, yaitu dengan cara berjaga-jaga senantiasa, membaca firman-Nya setiap hari. Kita harus membaca firman-Nya ini, saudara terkasih, karena firman Tuhan inilah cahaya kemuliaan Yesus Kristus, isi hati Yesus Kristus Tuhan, yaitu gambaran Allah sendiri. Jadi kita harus membaca firman, saudara terkasih, tekun kerjakan keselamatan, turuti perintah Tuhan, hidup di dalam iman dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena apa? Segala perbuatan kita, jerih lelah kita, menyertai kita sampai pada akhir hayat hidup kita. Kiranya diberkatilah kita hari ini, saudara kasih, terpuji-pujilah kita yang datang di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan berlimpah-limpah dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Shalom.